Kalau ternyata kamu rapuh, vaksin COVID-nya belum tentu ampuh. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan sekarang ini kita memang sudah tahu ya kalau misalnya vaksinasi COVID untuk lansia itu sedang berjalan. Nah, tapi mungkin karena satu hal dan lainnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang miss untuk ditanyakan sebelum dilakukan vaksinasi untuk lansia tersebut. Dan mungkin juga yang terjadi di lapangan adalah mungkin lansia tersebut belum sempat konsultasi ke dokter internis atau ke dokter spesialis yang lain kalau punya penyakit bawaan, lalu disodorkan ada pertanyaan, sekitar ada 16 pertanyaan, dan kita bisa aja dengan mudahnya untuk jawab tidak semua supaya bisa lolos langsung untuk mendapatkan vaksinasi COVID yang sudah dijadwalkan ke kita. Mungkin karena udah nunggunya terlalu lama dan sudah ada harapan dan sudah dapat panggilan dan akhirnya yaudah deh apapun dihalalkan, apapun dikerjakan supaya bisa segera dapat vaksin COVID tersebut. Nah, tapi tahu nggak sih, kalau ternyata lansia tersebut termasuk ke dalam kondisi rapuh, itu belum tentu vaksin COVID-nya, dan terutama yang kita bahas adalah Sinovac, itu bisa tetap ampuh. Oke? Nah, jadi kriteria yang disebut rapuh itu apa aja? Tonton terus ya sampai habis, saya akan jelasin satu-satu. Dan mungkin Millennials juga bisa sambil ambil catatan, ambil kertas, bolpen, ataupun mau langsung isi di gadgetnya. Nanti saya akan pandu pertanyaannya satu-satu dan diikutin sampai habis supaya bisa tahu apakah lansia yang ada di dekat kita atau di rumah kita itu termasuk kriteria rapuh. Oke? Nah, rapuh, R-A-P-U-H. R yang pertama adalah resistensi. Nah, ini saya bacakan kuisnya yang saya ambil dari website resminya dari PABDI. Oke, nanti bisa lihat juga di link di description untuk bisa lebih jelas pertanyaannya apa saja, dan kali ini saya coba pandu di video ini. R yang pertama adalah resistensi. Pertanyaannya adalah, siap ya, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga tanpa istirahat? Oke, sudah jawab ya? Kalau jawabannya iya, berarti artinya kesulitan tuh. Kalau iya berarti artinya kesulitan, itu skornya 1. Tapi kalau misalnya bisa naik sendiri, nggak dibantuin siapapun, nggak pakai alat bantu, naik tangga 10 anak tangga, nggak pakai istirahat, jawabannya tidak. Skornya 0. Iya, 1, tidak, 0. Oke? Yang kedua, A. Aktivitas. Seberapa sering dalam 4 minggu Anda merasa kelelahan? 1. Sepanjang waktu, selalu capek rasanya. 2. Sebagian besar waktu. 3. Kadang-kadang. 4. Jarang. Oke? Kalau jawabannya 1 atau 2, tulis skornya 1. Kalau jawabannya 3 atau 4, skornya 0. Oke? 1, 2, skornya 1. 3, 4, skornya 0. Oke ya, nomor 1, nomor 2 udah jelas ya. Yang ketiga, P. Penyakit lebih dari 4. Apakah dokter pernah mengatakan kepada Anda tentang penyakit Anda seperti yang ada di sini? Ada 11 penyakit, nanti bisa dilihat. Kalau total penyakitnya yang ada itu ada sampai 4, itu skornya 0. Kalau ternyata skornya 5 ke atas, atau yang ada 5 penyakit, lebih dari 5, skornya 1. Oke, kalau 4 ke bawah skornya 0,
Kalau 5 ke atas, skornya 1. Oke, udah dapat ya. 1, 2, 3. RAP. Sekarang U. Usaha berjalan. Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira sejauh 100 sampai 200 meter? Kalau jawabannya iya, berarti kesulitan. Capek nih, ngap, aduh 100-200 meter udah ngap, bahkan belum nyampe 100 meter aja udah ngap. Jawabnya iya, skornya 1. Tapi kalau fine-fine aja, oh bisa, mau lari, mau jogging, mau apa juga oke. Bisa lebih dari 200 meter bahkan, itu jawabnya tidak. Skornya 0. Kalau kesulitan, nggak bisa jalan 100-200 meter, jawabannya iya, skornya 1. Kalau aman, bisa jogging, santai, itu jawabannya tidak, skornya 0. Oke, sudah ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang terakhir. Yang kelima adalah H. RAPUH. H ini hilangnya berat badan. Berat badan Anda dengan mengenakan baju tanpa alas kaki saat ini berapa? Semua lengkap, pakai baju, tapi nggak pakai sepatu atau nggak pakai sendal. Berapa beratnya? Oke, buru-buru deh ambil timbangan dulu kalau misalnya belum tahu berapa. Oke, ternyata anggaplah berat badannya sekarang ini 50 kilo, anggaplah gitu ya. Nah, lalu inget nggak 1 tahun yang lalu berat badan Anda dengan menggunakan baju, celana, dan lain-lainnya tanpa menggunakan alas kaki itu berapa? Anggaplah yang 1 tahun yang lalu, oh saya 60 kilo. Terakhir kali inget ya, atau misalnya ternyata, oh kok berasa ya setahun ini kok kayaknya lebih kurus banyak ya. Kan berasa tuh pasti. Tahun lalu anggaplah 60 kilo, tahun ini 50 kilo. Oke, nah sekarang berat badan yang 1 tahun yang lalu, anggaplah 60 kilo tadi, dikurangin sama berat badan yang sekarang, itu kan 50 kilo. Berarti kan hasilnya adalah 10 kilo. Lalu dibagi sama berat badan tahun lalu, yaitu si 60 kilo. Dikali 100%. Oke, kalau hasilnya lebih dari 5, berarti skornya 1. Oke, lebih dari 5, skornya 1. Oke, kalau misalnya nggak nyampe 5, ya udah 0. Oke, nah ini udah kejawab semua nih. Kalau belum selesai ngitungnya, pause dulu videonya, hitung dulu. Kalau ternyata udah dapet hasilnya berapa yang jawaban terakhir ini, sekarang totalin semua. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau skornya 1 sampai 2, itu termasuk pra-rapuh, berarti belum rapuh, sebelum rapuh, belum rapuh. Oke? Tapi kalau skornya lebih dari 2, berarti 3 ke atas ya, itu termasuk rapuh. Atau kita bisa bilang rentak. Dan kondisi ini sudah termasuk kategori yang tidak boleh mendapatkan vaksinasi COVID dengan merek Sinovac. Atau sama juga dengan yang banyak yang dapat dengan merek yang Bio Farma ya, yang COV-Bio 2 itu termasuk, karena itu sama sebetulnya, itu tidak boleh. Jadi kalau skornya 3 ke atas, tidak boleh mendapatkan vaksin Sinovac atau yang dari Bio Farma. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Millennials sudah tahu nih, kira-kira lansia yang ada di keluarga, atau teman-teman, atau opa oma, atau om tante mungkin, ternyata skornya 3, udah nanti dulu, jangan vaksin dulu. Nah, sekarang gimana? Oh, ternyata baru ketemu nih video ini. Dan mungkin karena satu dan lain halnya, ternyata pada saat divaksin yang pertama atau yang kedua, lansia tersebut memang belum mendapatkan atau belum ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, saran saya adalah kita tunggu update selanjutnya. Karena sebetulnya bukan dibilang tidak efektif, tapi kita belum cukup data untuk bisa menetapkan kalau vaksin tersebut jika diberikan pada orang yang rapuh dengan skor 3 ke atas tadi,
apakah vaksin tersebut ternyata ampuh juga untuk bisa melindungi. Karena penelitian dari Sinovac ini itu diberikan kepada kategori yang memang memenuhi syarat dengan jumlah penyakit komorbid yang memang sudah ditentukan. Jadi apakah kalau sudah divaksin artinya jadi berbahaya atau nanti jadi mematikan atau nanti akan jadi seperti apa gitu. Sampai sekarang ini belum cukup data untuk bisa menentukan itu ke depannya akan seperti apa. Dan tingkat keampuhannya sendiri pun juga masih belum cukup data. Jadi kita sambil menunggu apakah ke depannya akan ada update seperti apa, nanti kita tunggu kelanjutannya. Tapi dari video ini kita bisa yakin kalau nilainya sudah di atas 3, ya udah jangan suntik dulu, jangan vaksin dulu. Oke? Kalau Mami Millennials ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya jangan makin banyak lansia yang ada di dekat kita salah ambil langkah. Oke? See you!